Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah Anda terbangun dari tidur dengan perasaan aneh? Sebuah mimpi begitu nyata, seakan-akan kita benar-benar mengalaminya. Ada yang membuat kita tersenyum, ada yang membuat kita menangis, ada pula yang membuat kita ketakutan. Mimpi adalah misteri yang menyentuh semua manusia, tanpa memandang usia, status, atau tempat tinggal. Seorang raja dan rakyat biasa, seorang ilmuwan dan petani, semuanya mengalami mimpi. Tidak ada yang bisa memilih mimpi apa yang akan datang malam ini, dan tidak ada yang bisa sepenuhnya menghindar darinya. Setiap malam, miliaran manusia di seluruh dunia meninggalkan kesadarannya, lalu masuk ke alam lain. Sebuah dunia samar, di mana logika seakan dilipat, waktu terasa aneh, dan batas-batas nyata menjadi kabur. Pertanyaannya, apa sebenarnya mimpi itu? Apakah mimpi hanyalah produk biologis otak yang sedang beristirahat? Apakah ia sekadar kilatan memori yang tersisa dari pengalaman kita di siang hari? Atau, mungkinkah ada dimensi spiritual yang lebih dalam, sesuatu yang Allah sisipkan sebagai tanda, sebagai isyarat, sebagai pesan yang tak kasat mata? Ilmu modern menyebut mimpi sebagai fenomena tidur REM, di mana otak tetap aktif meskipun tubuh beristirahat. Namun Islam, sejak 14 abad lalu, sudah mengajarkan bahwa mimpi bisa menjadi ru'ya shadiqah, mimpi benar yang datang dari Allah, sebagai kabar gembira atau peringatan. Bayangkan, sebuah peristiwa yang setiap hari kita alami, ternyata menyimpan jembatan antara neurosains dan wahyu ilahi. Sebuah ruang hening yang Allah ciptakan, di mana jiwa manusia sesekali disentuh oleh pesan dari langit. Maka, jika mimpi hanyalah bunga tidur, mengapa Al-Quran mencatatnya dengan begitu agung? Mengapa kisah Nabi Yusuf dimulai dari sebuah mimpi? Dan mengapa Rasulullah menegaskan bahwa mimpi bisa menjadi bagian dari kenabian? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita telusuri. Bagaimana sains modern membaca mimpi? Bagaimana wahyu menyingkap tabirnya? Dan apa hikmah besar yang bisa kita ambil dari fenomena yang kita alami setiap malam ini? Saudaraku, setelah kita menyadari bahwa mimpi bukan sekadar fenomena biologis, mari kita kembali kepada sumber kebenaran tertinggi, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran menyingkap bahwa mimpi bukan hal remeh. Bahkan ia bisa menjadi wahyu, peringatan, atau kabar gembira. Allah berfirman dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, "Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Quran Surah Yusuf ayat 4. Ayat ini mengajarkan bahwa mimpi bisa memuat isyarat dari Allah, bahkan menjadi awal takdir besar yang menanti seorang nabi. Mimpi Nabi Yusuf bukanlah sekadar bunga tidur, tetapi janji ilahi yang kelak terwujud dalam kehidupannya. Rasulullah pun menegaskan kedudukan mimpi. Dalam sebuah hadits sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Ar-ru'ya as-salihatu juz'un min 46 juz'an minan nubuwah." Mimpi yang benar adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Hadits ini menunjukkan bahwa mimpi bisa mengandung ru'ya shadiqah, mimpi benar, yang merupakan ilham dari Allah, bukan sekadar ilusi otak. Namun Islam juga menata cara kita menyikapi mimpi. Dalam riwayat lain, Rasulullah membagi mimpi menjadi 3. Ke-1, ru'ya minallah, mimpi yang benar dari Allah, biasanya membawa kabar gembira atau peringatan. Kedua, hulm minasy syaitan, mimpi buruk yang datang dari setan untuk menakut-nakuti atau membuat gelisah. Ketiga, haditsun nafs, mimpi yang berasal dari pikiran sendiri, sisa aktivitas, atau perasaan yang terbawa ke alam tidur. Inilah keseimbangan ajaran Islam. Mimpi bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja, tapi juga tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Ia bisa menjadi tanda, bisa menjadi ujian, bisa pula sekadar refleksi diri. Para ulama tafsir menambahkan bahwa mimpi memiliki kedalaman spiritual yang berhubungan dengan ruh. Dalam surah Az-Zumar 42, Allah berfirman, "Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha, fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta, wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamman. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah mewafatkan jiwa orang ketika matinya, dan melepaskan jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya,
dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ayat ini menyingkap bahwa tidur dan mimpi terkait erat dengan perjalanan ruh. Saat kita tidur, ruh kita ditahan lalu dikembalikan sesuai izin Allah. Maka tidak heran, mimpi kadang menghadirkan gambaran yang melampaui logika duniawi. Dengan kata lain, Islam melihat mimpi sebagai ruang pertemuan antara alam jasad dan alam ruh. Sains meneliti otak, syariat mengajarkan makna spiritualnya. Keduanya bukan bertentangan, melainkan saling melengkapi. Saudaraku, mari kita melangkah lebih jauh. Apa yang dikatakan sains modern tentang mimpi? Apa yang ditemukan para ilmuwan ketika mencoba mengurai rahasia tidur dan mimpi? Pada abad ke-20, sebuah terobosan besar dalam penelitian tidur terjadi ketika para ilmuwan menemukan fase REM, Rapid Eye Movement, fase tidur di mana mata kita bergerak cepat meski kelopak tertutup. Di fase inilah mimpi paling intens terjadi. Gelombang otak pada fase REM mirip dengan ketika kita terjaga, seakan otak memasuki dunia lain. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa mimpi terkait erat dengan aktivitas hipokampus dan korteks prefrontal, bagian otak yang berperan dalam memori dan imajinasi. Mimpi memungkinkan otak mengolah pengalaman, menyimpan ingatan, bahkan melatih respons emosional. Menariknya, ilmuwan seperti Alan Hobson dari Harvard berpendapat bahwa mimpi adalah cara otak membersihkan informasi dan mengatur ulang memori. Namun di sisi lain, peneliti lain melihat mimpi punya makna lebih dari sekadar aktivitas neuron, karena seringkali mimpi menghadirkan simbol dan pesan yang sulit dijelaskan dengan biologi semata. Sejarah pun mencatat bahwa peradaban kuno, termasuk Mesir dan Yunani, menjadikan mimpi sebagai pesan dari dewa. Namun Islam datang membawa penyempurnaan. Mimpi bukan mitos kosong, melainkan bagian dari tanda kekuasaan Allah. Di dunia Islam klasik, mimpi mendapat perhatian istimewa. Salah satu karya monumental adalah kitab Ta'bir al-Ru'ya, karya Ibnu Sirin, wafat 728 Masehi. Seorang ulama besar yang dihormati karena kedalaman ilmunya dalam menafsirkan mimpi. Beliau menekankan bahwa tidak semua mimpi benar, tetapi sebagian bisa menjadi isyarat ilahi bila sesuai dengan wahyu. Tak hanya itu, banyak ulama lain seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang membahas mimpi dalam kerangka spiritualitas. Mereka melihat mimpi sebagai refleksi kondisi ruhani seseorang. Semakin bersih hati, semakin jernih pula mimpi yang dialami. Di era modern, riset juga menemukan fakta yang seolah membenarkan pandangan ulama klasik. Mimpi dipengaruhi oleh kondisi psikologis, spiritual, dan bahkan moral seseorang. Orang yang hatinya dipenuhi kecemasan cenderung bermimpi buruk, sedangkan orang yang hidup dalam ketenangan lebih sering mengalami mimpi yang damai. Ada pula kisah nyata yang menarik. Selama Perang Dunia II, beberapa prajurit melaporkan bahwa mereka bermimpi tentang serangan yang akan datang. Dan ternyata mimpi itu terjadi. Ilmuwan tak bisa sepenuhnya menjelaskan fenomena ini. Namun Islam telah lebih dulu mengingatkan bahwa mimpi bisa mengandung ru'ya sadiqah, isyarat dari Allah. Maka jelaslah, dari neuroscience modern hingga warisan ulama muslim klasik, mimpi bukanlah sekadar fantasi otak, melainkan ruang misterius yang menghubungkan memori, emosi, spiritualitas, bahkan takdir. Saudaraku, setelah kita menelusuri jejak wahyu, penemuan sains modern, dan warisan para ulama klasik tentang mimpi, maka muncul pertanyaan penting. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, mimpi adalah tanda kebesaran Allah. Bagaimana mungkin sepotong pengalaman tidur yang tampak sederhana, menyimpan begitu banyak misteri yang tak mampu dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan? Otak dengan miliaran sel sarafnya, dengan jaringan memori yang kompleks, ternyata masih menyisakan ruang yang tak terjangkau sains. Inilah bukti bahwa manusia adalah ciptaan yang penuh rahasia, dan Sang Penciptalah yang paling mengetahui. Kedua, mimpi mengajarkan bahwa hidup ini tidak semata-mata fisik, tapi juga ruhani. Sains menjelaskan mimpi dari sudut aktivitas otak, sedangkan Islam menambahkannya dengan dimensi ruh. Dua perspektif ini tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Allah menciptakan tubuh dan ruh sebagai kesatuan. Maka, ketika kita bermimpi, sesungguhnya kita sedang merasakan getaran hubungan antara jasmani dan ruhani. Ketiga, mimpi bisa menjadi cermin hati. Para ulama mengajarkan bahwa mimpi seseorang sangat dipengaruhi oleh keadaan batinnya. Jika hati dipenuhi kesucian, ibadah,
dan zikir, maka mimpi yang hadir cenderung membawa ketenangan, bahkan kadang berupa isyarat ilahi. Namun jika hati penuh kegelisahan, amarah, atau maksiat, maka mimpi bisa menjadi buruk atau menakutkan. Di sini kita diajarkan bahwa menjaga hati bukan hanya berdampak pada kehidupan nyata, tapi juga pada kehidupan mimpi. Keempat, mimpi meneguhkan bahwa dunia ini fana dan ada alam lain yang lebih luas. Saat tidur, kita seakan masuk ke dimensi yang berbeda, bertemu orang yang sudah wafat, merasakan perjalanan jauh, atau mengalami peristiwa yang tak pernah terjadi. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia hanyalah satu lapisan, sementara ada dimensi lain, alam ruh, alam barzakh, dan akhirat yang menanti kita. Kelima, mimpi adalah ujian iman. Tidak semua mimpi perlu ditafsirkan, tidak semua mimpi adalah petunjuk. Islam mengajarkan untuk berhati-hati. Jika mimpi baik, bersyukurlah kepada Allah dan ceritakan pada orang yang terpercaya. Jika mimpi buruk, berlindunglah kepada Allah dan jangan disebarkan. Ini menunjukkan bahwa sekalipun mimpi bisa menjadi tanda, yang terpenting tetaplah Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber kebenaran utama. Maka, hikmah terbesar dari semua ini adalah kesadaran bahwa Allah memberi kita pintu untuk merenung, bahkan ketika kita sedang tidur. Mimpi adalah pesan halus, pengingat bahwa dunia ini lebih luas dari yang kita lihat dan bahwa kita hanyalah hamba kecil di hadapan Sang Maha Mengetahui. Saudaraku, setelah kita menelusuri perjalanan panjang tentang mimpi, dari ayat-ayat Al-Quran, tafsir para ulama, hingga riset neuroscience modern, kita melihat satu hal yang jelas, bahwa mimpi bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah fenomena yang mempertemukan dunia jasad dan ruh, sains dan wahyu, logika dan spiritualitas. Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa mimpi bisa menjadi isyarat, sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Raja Mesir, hingga peringatan bagi umat terdahulu. Islam juga mengajarkan bahwa ada mimpi dari Allah sebagai kabar gembira, ada mimpi dari diri sendiri, dan ada mimpi dari setan sebagai gangguan. Di sisi lain, sains modern mengungkapkan bagaimana mimpi terbentuk dari aktivitas otak, memori, dan emosi yang bekerja selama kita tidur. Jika kita satukan semuanya, maka kita belajar bahwa hidup manusia tidak hanya terbatas pada yang tampak, tetapi juga menyimpan dimensi-dimensi gaib yang hanya Allah kuasai. Dari sini, kita diingatkan untuk tidak takjub berlebihan pada mimpi, tapi juga tidak menganggapnya remeh. Yang terpenting adalah menjadikan mimpi sebagai sarana muhasabah diri, untuk terus memperbaiki hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan semakin yakin bahwa hidup ini hanyalah perjalanan menuju akhirat. Maka, mari kita akhiri renungan ini dengan sebuah ajakan. Ketika kita terbangun dari tidur, ingatlah bahwa Allah masih memberi kita kesempatan hidup. Ketika kita bermimpi, baik atau buruk, jadikan ia pengingat bahwa ada alam lain yang menanti kita. Dan ketika kita kembali tidur malam ini, serahkan ruh kita kepada Allah dengan doa, dengan tawakal, dan dengan harapan, agar esok masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sungguh, mimpi adalah cermin dari kebesaran Allah, tanda bahwa Dia Maha Mengatur, Maha Mengetahui, dan Maha Lembut dalam mendidik hamba-Nya. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu peka terhadap tanda-tandanya, baik ketika terjaga maupun ketika tidur. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sahabat, semoga video ini menambah iman dan ilmu kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.